Audio jemut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan, kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya marilah kita sama-sama mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah grup 4 yang dirahmati Allah rahimakumullah. InsyaAllah di dalam setiap melakukan perintah Allah, tolong audionya dimute semua. Di dalam melaksanakan perintah Allah, pertama lihat niatmu. Kita akan bisa mencapai apapun ketinggian jalan tauhid kepada Allah dengan syarat hati kita memang sudah butuh Allah. Karena tak semua orang punya ilmu itu bertuhan. Malah lebih banyak orang yang berilmu tapi tidak bertuhan. Tetapi apabila dia itu bertuhan, sudah pasti berilmu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di dalam makom ilmu tauhid, ilmu kewalian ini dituntut keyakinan yang mutlak tauhid kepada Allah, bukan mengumpulkan pemahaman dari segala sisi. Kita bukan limbah pemahaman, kita bukan gudang pemahaman, kita bukan manusia mengumpulkan pemahaman, tetapi mendapatkan, berharap pemahaman diturunkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Bagaimana caranya kita mengharapkan? Betul-betul kita ni meyakinkan Allah dengan hati yang membutuhkan Allah di dalam menjalankan ibadah dan ilmu pengetahuan dia. Jadi bukan kita ni mengumpulkan ilmu. Kenapa? Ilmu setelah dijadikan, dia akan turun kembali berupa akidah. Akidah turun berupa iman. Iman turun kembali berupa
akal. Disitulah kembalinya seorang wali turun ke alam syariat, menjemput umat dengan ilmu, menghantar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya kita di sini dibentuk untuk menjadi seorang kealiman agar kita bisa diturunkan berupa wujud ulama. Bukan anak murid belajar, tapi guru yang belajar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Setiap kita melakukan ibadah pasti berakhir dengan doa. Pasti berakhir dengan doa. Ada tak manusia beribadah tanpa doa? Tak ada. Satu pun tak ada manusia beribadah tanpa doa. Nah, kita kembali tingkatkan ilmu pengetahuan kita. Kalau memang solat itu adalah doa, di mana letak doa itu? Apakah dalam solat berdoa? Apakah setelah solat baru kita berdoa? Atau sebelum solat kita berdoa? Di mana makom doa dan bagaimana cara kita melaksanakan doa di kala kita ibadah? Sallu ala tulfil doa. Solat itu adalah otaknya doa. Solat itu adalah wujud tiangnya doa. Jadi kita tak payah lagi berdoa. Kalau memang kita tahu makom doa. Nah, disinilah. Karena kita tahu dalam kaji selama ni, mana diri panafilah tu yang berasal daripada kodrat Allah semata. Berkodrat Allah pada diri dinamakan panafilah. Setelah kita belajar selama ni, mewujud dalam takbir nanti dia berupa ayat kerajiah dan ayat sabitah. Siapa ayat sabitah tu? Si wujud an yang ada di dalam kaca. Siapa yang ayat kerajiah? Si wujud am yang terlihat bentuknya. Si wujud an adalah orang seperti kodrat kaca itu. Halus bersih, dinamakan dengan diri Al-Haqqullah. Jadi kita lihat bagaimana cara kita berdoa, di mana letak doa di dalam solat. Maka kita pelajari kembali hakikat yang tersembunyi di dalam Al-Fatihah. Kalau tadi memang sudah kodrat Allah ayat sabitah karajiah yang berdiri, diri panafilah nurani bagi jasad rohani bagi diri, dan rabbani bagi nyawa, berupa kodrat panafilah, mawujud di dalam takbir menjadi ayat karajiah ayat sabitah. Kita telah belajar. Terus macam mana kita mendapatkan doa tadi? Maka kita kembali melihat kepada diri pada sifat Al-Fatihah. Di dalam kodrat Al-Fatihah, apa tajalli batin? Tajalli batin Al-Fatihah menghimpun kodrat menjadi sifat. Apa diri sifat? Makanya Al-Fatihah itu bernama Fatihatun Nasun, yaitu berdirinya sebuah diri di dalam sifat, yaitu diri sifat. Jadi rahasia daripada kita berdoa dalam solat itu tadi adalah dikala kita menyebut amin. Kemana pandangan kita menyebut amin? Setelah Allah hadirkan diri sifatnya mewujud di dalam Al-Fatihah. Apa yang mewujud dalam Al-Fatihah? Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal lazi, diri yang tersirat. Na'an'am, dan diri yang tersirat aku. Diri yang tersirat itu adalah aku. Aku yang mana? Na'an'am. Apa an? Itulah si wujud an, yaitu wujud ayat sabitah.
Apa wujud am? Yaitu adalah si wujud am yang terlihat di dalam kaca. Si wujud am adalah diri batin. Si wujud am adalah diri batin yang terlihat. Inilah nanam. Diri siapa itu Buya? Siratal lazina an'amta alaihim. Ta'ala itu Tuhan, ihim itu adalah diri. Inilah diri Allah yang diturunkan sebagai umat, perantara hakikat diri bernama ihsan. Siratal lazi, sesungguhnya diri yang tersirat itu, na'an'am, adalah diri batin dan zahir batin. Diri batin yang tidak bisa dilihat dinamakan an, si wujud an. Di diri batin yang terlihat dinamakan si wujud am. Dan siapa itu? Siratal lazina an'am ta'ala ihim. Ta'ala Tuhan, ihim atau rahim adalah mewujud keumatan Allah pada diri yang disebut al-haqqullah. Kalau yang am itu siapa? Qudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Itu ayat kerajiah disebut sewujud am. Si wujud am. Tetapi mana yang si wujud an? Itulah al-haqqullah. Sami'un, basirun, hayyun, mutakalimun, qadirun. Itu adalah diri al-haqqullah. Itu wujud an. Jadi si wujud am yang terlihat berupa batin yang terlihat. Si wujud an adalah batin rohani yang tidak bisa dilihat. Jadi diri siapa itu? Adalah siratal lazi na'an'am ta'alaihim. Ta'ala Allah, ihim berupa diri. Inilah hakikat Allah, hakikat keumatan Allah dalam diri. Dialah yang mengaku inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka dikatakan dengan kehadiranku ghairil ma'dubi alaihim, maka dengan kehadiranku, dengan diriku waladolin, maka mintalah amin. Jadi kalau kita berdoa, nama kodrat diri itu adalah min. Min itu adalah akunya Allah. Akunya Allah bernama min. Jadi disitulah kita melihat wujud diri ayan kerajia ayan sabita, seperti apa penampilan kita di saat melakukan doa. Maka pandanglah diri itu di saat kita menyebut amin. Apabila diri itu tak kau lihat, maka doamu tak akan sampai kepada Allah. Kenapa? Yang itu adalah kodrat dari diri fanafilah itu sendiri. Hanya diri dan kodratnya yang bisa menghantar daripada doa kita kepada Allah. Jadi kalau sandaran doa, mata batinmu tak bekerja di saat amin, maka tak sampai apapun yang kau inginkan dalam solat itu. Ternyata tauhid doa itu adalah diri sifat Allah itu sendiri yang mewujudnya pada diri kita sendiri. Tak susah kita berdoa, tak payah kita berdoa, tapi ingat, lihat kodrat ayat kerajaan ayat sebitah itu yang mewujud pada diri kita. Maka perantara diri kita, kita sebut amin. Kalau kita tatap, kita tengok diri penapilah yang berwujud ayat kerajaan ayat sebitah itu, maka tak payah kita sampai susah lagi berdoa. Allah langsung dengar itu apa kita sampai, apa kita cakap, Allah langsung dengar. Inilah pentara doa yang dikatakan Al-Fatihah itu adalah Fatihatun Nasun. Al-Fatihah itu adalah kodrat sebuah diri umat. Itu makanya Bismillah itu masuk sebagai ayat di dalam tu, kerana dia berterjali menghimpun pada diri.
Jadi selama ni kita mengkaji solat, ternyata diri hakikat itu yang berdiri ihram, itulah diri ihsan. Diri hakikat atau dinamakan, dikatakan daripada al-haqullah, diri yang al-haqullah bersifat dengan kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat, itulah dinamakan ihsan. Tapi si wujud am yang terlihat begini, ini dinamakan diri insan. Ini beza, jangan salah samakan, ini beza. Diri insan adalah beza dengan ihsan. Beza dia apa? Yang satu al-haq, yang satu sifat. Jadi apa sebenarnya di insan ini? Insan ini kita tahu alif nun sin in, ya. Nah, alif nun sin adalah alif rabbani bagi diri. Nun adalah rohani bagi diri. Sin adalah nur bagi diri. Tiga kan? Dah. Nah, terus apa ni an? An itulah dia tadi. Diri batin al-haqullah. Itulah diri an. Makanya disebut insan. Ya. Alif nun sin. Nah, macam mana dengan ihsan? Alif sir nun. Nah, ini dia diri hakikat ihsan. Itu adalah sir, diri rahasia. Mana diri rahasia itu? Itulah an, si wujud an, yaitu diri batin daripada kita. Jadi ihsan dengan insan itu beza. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, mulai bertajali dari bismillah, hadir dengan alhamdulillah, mawujud dalam ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman adalah si wujud am, Ni-Rahim adalah si wujud an. Malik Yaumiddin, dia bangkit berupa pada diri kita. Malik Yaumiddin, berupa dia. Baru dibagi iyyaka na'budu. Kita lihat ayat sabitah si wujud an dalam diri kita. Wa iyyaka nasta'in. Ini si wujud am yang menyembah, kerana dia dizahirkan untuk menyembah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah dia kan si wujud an itu nama dia maksud ihdinas, sesungguhnya diri rahasia manusia itu, diri rahasia manusia itu ihdinas sirat, dan tersirat itu mustaqim adalah jalan untuk menuju aku, kata Allah. Itulah dia diri si wujud an dan am tadi yang kita sebut dengan diri ayyan karajiah ayyan sabitah tadi itu. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Kita lihat tu, kita tengok tu, ya. Siratal lazi, ini dia lazi itu diri. Subhanallah, subhanallazi, suci engkau ya Allah, suci akulah ya Allah. Lazi itu panggilan kealiman derajat diri yang suci. Sesungguhnya siratal lazi, sesungguhnya diri yang tersirat itu na'an'am, diri batinku dan batin yang terlihat, zahir batinku. Na'an'am ta'alaihim, ta'ala itu Tuhan, him itu diri. Itulah diri Tuhan yang mewujud ke dalam diri kita, yang akan menjadi diri yang hak menghadap kepada wujud Allah semata. Jadi kalau kita selama ni mengatakan solat itu doa, kita tak tahu macam mana cara kita berdoa dalam solat. Nah sekarang kita sudah buka rahsianya. Menghadirkan diri batin Allah pada diri yang dinamakan diri sifat, maka dia tujuh Al-Fatihah itu namanya sifat. Sifat itu induk daripada segala diri. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, sesungguhnya diri yang tersirat itu adalah diriku, Tuhan yang berwujud kepada diri.
artinya sifat diri bagi Allah dalam diri kita. Itu dinamakan ihsan. Makanya kalau kita takbir dinamakan ihram. Nah, ihram itu menjadi diri yang rahasia. Nah, itulah dia, diri rahasia ihram. Syahadat menyatukan syahadah langsung, ahad menjadi satu. Berarti diri yang menjadi satu itu adalah diri rahasia. Itu dinamakan ihram. Jadi diri ihram inilah yang berdiri. Ayan kerajia berupa dia tampak, ayan sabitah terasa dia ada. Inilah yang dikatakan daripada diri si wujud an dan si wujud am. Si wujud an di besi seperti kaca itu cermin. Diri si wujud am bentuk tetapi tak ada seperti yang lain. Tapi jasad ini macam mana? Ini nama dia ni si wujud mu'ad. Si wujud mu'ad tu kerja dia tu makan, tidur, main-main, menonton, cakap orang, tengok orang. Nah, itu si wujud mu'ad. Sifat insan bersifat mu'ad. Tapi si wujud am bentuk daripada dia. Si wujud an itu adalah diri al-haqullah atau diri sifat Allah dalam diri kita. Itu halus. Dia halus. Itulah yang hadir daripada Al-Fatihah itu dibaca. Begitu diri itu hadir, tengok diri kita sendiri. Nah, kalau kita baca amin, amin, panjang alif dari depan dia, panjang nun daripada belakang, berarti menatap mata ke batin kepada diri wujud yang kita pakai. Macam mana penampilan kita, itulah yang kita tengok. Tapi dalam kita menyebut amin, kita harus menengok kodrat diri kita dan kita meniatkan apa yang kita mahu. Apa yang kita minta, apa yang kita sungguh-sungguh ingin kita miliki, ingin kita minta, kita doa kepada Allah, sampaikan pandangan itu kepada kodrat. Kalau kodrat itu tidak menjadi sambutan doa, kalau dia yang tak sambut pandang doa, takkan sampai doa kita kepada Allah. Inilah dari urutan kaji pertama, iaitu tentang hakikat solat. Nurani berkawaan daripada jasad, rohani zat Allah pada insan, rabbani batin Allah pada nyawa. Ini fanafilah kita sudah belajar selama ini. Tapi sekarang kita naikkan derajat ilmu itu, bahwasanya kita adalah diri dikatakan Fatihatun Nasun. Sesungguhnya tajalli Al-Fatihah itu adalah kodrat sebuah diri. Begitu amin kita cakap, kita ucap kalam itu amin, mata batin kita bersaksi kepada bentuk wujud kita, ayan kerajaan sabitah. Tinggal tak ada lagi sifat mu'ad di dalam dia. Mu'ad sifat manusia sehari-hari itu tak ada lagi. Amin. Dari kodrat itulah sandaran pandangan doa, insya-Allah sampai kepada Allah Ta'ala. Insya-Allah. Baik para jemaah, kita mulai muzakarah, dan saya kalam muzakarah, nanti jemaah sambut dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan jemaah bermuzakarah untuk bertanya. Terima kasih Bu ya atas tausiahnya. Sangat menarik. Di mana sholat adalah otaknya doa. Ya. Di mana dikatakan Bu ya bahwa di mana kita berdoa ya telah amin itu insyaallah. Ya. Silakan Pak Oman Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man Bayu minal aidin wal faizin. Waduh cakep nih, duduk bersanding berdua nih. Ya Allah mesranya. Amin amin. Insyaallah. Nah, apa nih tanya? Bertanya macam ni. Kalau sudah nyata an dan am tadi itu,
di dalam pandangan atau zahir dia. Apakah di situ sudah boleh dikatakan langsung menjadi satu? Ya, satu dia ni maksudnya adalah diri ihram. Ya. Jadi diri rahasia ini ihram. Nah, kan perintah syahadat tu kan kita tahu nih. Syahadat menyatukan, syahadah langsung menjadi satu. Tetapi syarat dia apa kata Allah? Yang satu ni ihram. Ya, diri Mana dia diri Itulah diri yang rahasia tadi. Yaitu diri si wujud an dan berbentuk bisa dilihat si wujud am. Ya. Jadi diri batin yang bisa kita tengok itu si wujud am. Oh, itu si wujud am. Ya. Terus. Ini ya. Tolong audionya di mute ya. Ya. Kalau dia sudah nyata di situ ya, berarti ta'alaihim tadi itu. Berarti boleh dia diartikan tuh ya. Allah itu berupa diri. Allah tidak akan berupa diri, tetapi Allah bersifat pada diri, makanya jumlahnya 7. Ya Bu ya. Yang berupa itu satu ada, 2 berkodrat, 3 baru berupa. Ya. Berarti Bu ya, di dalam takbir tu akulah zat, akulah sifat tu di situ duduknya Bu ya. Kita tak boleh cakap lagi ini zat atau sifat ya. Tak ada zat bisa mampu hadap Allah, tak ada sifat, tetapi ihram. Inilah rahasia Allah, diri rahasia tadi. Begitu. Bentuknya seperti si wujud an dan si wujud am. Tapi kalau kita tengok-tengok dekat-dekat, dia si wujud mu'ad. Dia merokok, dia ngopi, dia makan. Itu persembunyian. Ya. Jangan salah, persembunyian si wujud an dengan am tadi adalah mu'ad. Mu'ad inilah pura-pura jadi orang, dia merokok, dia makan, beranak, dia kahwin, dia kerja, dia itu. Ya. Jangan tergantung nasib yang pura-pura tadi. Ya. Tadi nasib dia tuh. Terus. Insyaallah ya, alhamdulillah, terima kasih Bu ya. Jadi kalau kita mengucapkan suatu kehendak dalam masa satu nafas, amin, itu yang berdiri si wujud am itu namanya amin tuh, min. Makanya Rabbil alamin, rahmatan fil alamin, min itu nama diri sifatnya Allah, nama kecil dia tuh, nama kecil dia ya. Jadi amin. Apa yang kita pakai itu yang kita tengok ya. Tapi di dalam jangan mu'ad yang ketengok jangan mu'adnya ya, si wujud an dan si wujud am ya di dalam insyaallah. Jadi kalau dulu kita tak punya sandaran doa, macam mana kita mampu doa dalam solat? Kita pusing, kita fikir ini kita ruku doa, apa duduk ya, apa berdiri. Nah sekarang sudah ada jawabnya. Bahwasan berdoa itu adalah Fatihatun Nasun, yaitu maujudnya kodrat umat di dalam Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu bertajalli, dia bentuk diri itu. Itulah dikatakan ta'alaihim, diriku sendiri gitu. Ya kan? Ya, lanjut. Terima kasih ya. Insyaallah. Berarti sudah nyata itu rahasia doa Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu ya. Insyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abang Nokta. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boyaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Barakallah. Barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Pak Nokta ingin menyambung daripada pertanyaan Bapak tentang An'am. Tetapi Pak Nokta ingin menjabarkan kepada Alif Lam Mim.
bagaimana kudrat iradat ilmu, kudrat itu adalah wujudnya diri sir, itu dari hakullah. Iradat itu adalah arasnya Allah, kekuatan. Bagaimana makrifatnya yang bermunajat, mata sirnya yang memancar tajam dengan wawasan ilmunya yang bermakam. Inilah diri fanafillah. Diri yang berada, wawasan yang mempunyai halat tuju, yang mantap, yang penuh dengan mandiri kepada diri yang hak, itu diri yang bertuhan. Jadi pertanyaan 4 noktah berkisar pada kudrat dan iradat. Ya. Bila berilmu, bermakam, maka dia berkehendak. Dia berkehendak itu adalah Allah. Allah yang berkehendak. Maka yang memenuhi kehendak itu adalah kudrat. Itulah diri bertuhan. Di sini Pak Nokta mohonkan kepada Buya, tolong luruskan agar lebih kepahaman ini mendapat keseluruhan di sisi Allah untuk jamaah 4 dan umat sekalian. InsyaAllah. Amin. Barakallah. Barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi macam ni, menyampaikan daripada ilmu tauhid ini adalah kesulitan besar daripada seluruh ulama di dunia. Ya, orang paling susah menyampaikan ilmu tauhid ni, bahkan malaikat hanya satu, hanya bisa ambil wahyu, tak bisa dia cakap. Kenapa? Ketinggian derajat ilmu tauhid ini, kalau kita tak faham memaparkan daripada kalam-kalam dan tingkat-tingkatan pemahamannya, maka dia akan menjadi sejarah yang tak ada akhir dia. Sejarah yang tak berakhir. Nah, tapi kalau kita tahu tangga tauhid, jenjang tauhid itu macam mana, maka kita tahu tingkatan kemampuan daripada jemaah kita. Nah, tapi kalau kita umpamanya menjabarkan ibarat intan di pinggir laut, mereka tak tahu ini pasir apa intan, pasir apa intan. Ya. Tapi kalau kita sudah mendapatkan martabat Allah dalam diri, memuliakan wajah Allah pada diri, memuliakan 9 syahadat dalam solat, terbentuk wujud nahunya Allah, baru Allah kasih hak. Sebelum Allah kasih hak, orang takkan faham kita cakap apa. Kenapa? Ibarat anak lahir 9 bulan, kalau itu sudah dia sempurna. Nah, sama kita mengkaji tauhid ni. Kalau kita mengkaji tauhid, ente sebagai pimpinan majlis, pimpinan grup, tak faham gejolak batin daripada jemaah, maka jemaah ente siap pusing, tak faham kita cakap apa. Kenapa? Karena kita mengembangkan daripada ilmu adalah ke makom ilmu, bukan ke makom murid, bukan ke makom jemaah, ke makom diri jemaah. Nah, inilah mungkin perlu nanti ditingkatkan pasangan-pasangan kaji ini. Tingkatannya umpama kita ambil si wujud an dan am, kita bawa ke alif lam mim, ini dia mekar lagi nih, mekar lagi dia akan melahirkan sejarah yang banyak. Maka kebingungan, akan pusing dia jamaah kita, ini cakepnya jadi panjang. Sementara kita belajar ilmu menghimpun menjadi satu, balik mundur, hilang nama, hilang asma, hilang kodrat, yang tinggal hanya wujud menuju satu. Perintah syahadat ini mengajikan macam ni. Syahadat menyatukan, syahadah langsung, ahad menjadi satu. Jadi bukan menjadi banyak. Kalau kita kaji menjadi banyak,
setelah dia menjadi satu, baru dia bisa menjadi banyak. Tapi kalau ia belum satu, belum masuk, tambah kita sebar dia menjadi banyak, ini pasti kesulitan bagi seorang jemaah memahami kaji tadi. Yang ente cakap tu tak ada salah dia. Tapi kalau dipasangkan di sekarang ni ke alif lam mim, dia akan bercerita luas. Akhirnya pencarian diri yang kita awal mulai mengaji itu akan hilang. Kenapa? Karena jemaah kita sudah dibawa oleh sejarah, sudah dibawa oleh cerita panjang. Nah, akhirnya pencarian diri dia akan terjadi kegaduhan. Susah dia faham. Kenapa? Kerana kaji kita tidak mengerucut tapi kembang. Nah, ini susah. Umpamanya kita menjadikan hujan itu air. Jangan lagi bernama hujan tapi bernama air. Caranya macam mana? Kita tampung air ni di ember. Ya. Setelah itu kita tengokkan ke orang. Ini apa nama ini? Air. Alhamdulillah. Kita semprot jauh-jauh ke atas ni. Turun berupa hujan. Ini air apa tu? Hujan. Padahal tadi air ya. Ditambah dia hujan. Nah, inilah kalau kaji. Di mana letak kaji di Mekah kan? Setelah dia sempurna dalam ilmu tauhid, kita turun lagi ke tingkat iman, iman turun ke tingkat akidah, akidah turun ke tingkat akal, bertemu kita di alam syariat, masuklah kaji yang banyak air hujan tadi, kita kumpulkan lagi menjadi air satu ember. Ini yang dimaksud oleh syahadat. Syahadah ahad. Nah, makanya seperti ini. Kita kemarin sudah mengkaji tentang fanafilah. Ya, ayan kerajia, ayan syabitah. Saya tak ungkap, saya tak cakap kalau diri itu ada dalam Al-Fatihah. Semua bertanya tentang Al-Fatihah, saya tak buka rahsia. Kenapa? Karena belum saatnya kita buka. Ya. Nah, inilah jenjang tauhid tadi. Nah, setelah itu malam ini saya buka. Di mana apa, dari mana terbuat asal usul dia daripada diri ayan kerajia sabitah, si wujud an dan si wujud am tadi. Nah, inilah berasal daripada ayan sabitah dan ayan kerajia. Nah, berarti kan dua dia, betul tak? Dua kan? Nah, kalau ente masukkan ke alif lam mim, ini alif akan hidup lagi dia. Ya. Berarti lam dengan mim, si wujud am dengan si wujud an tadi, dia akan berjumlah 3 dia. Nah, sementara yang hadir di Al-Fatihah itu cuma bolehnya 2. Batin nama dia si wujud an dan si wujud am. Si wujud an batin diri al-haqqullah. Si wujud am kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat, berupa seperti kita dalam kaca. Jadi kalau kita lagi mengucapkan amin, kita harus tengok diri kita sendiri, barulah sampai kepada Allah. Nah, sekarang dari dulu siapa yang tahu rahsia itu? Orang kalau berdoa ke langit, orang berdoa ke kolbi, tapi ternyata dasar doa itu harus kepada diri fanafilah tadi. Ya. Nah, insyaallah itu. Jadi insyaallah mudah-mudahan ente kembangkan. Nanti bagus. Itu namanya si wujud an itu, nama dia itu ihsan, diri rahasia. Yang mewujud atau dikatakan si wujud am, itulah dinamakan dengan insan. Ihsan, diri si rahasia, beza dengan insan. Nah, insan, tetapi kodratnya samaan. Ya, kodratnya samaan. Itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa hati dia ayat ini? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rupanya alif ini
Pergi dia ke belakang, bertemu dengan akhir ayat bernama nun. Bertemulah alif dengan nun bernama dia an. Itulah yang jadi Tuhan daripada sekalian alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min, upa dia bersembunyi dia di sini. Pantaslah dia Tuhan sekalian alam. Si wujud an yang berkuasa di situ. Nah, itu dia. InsyaAllah. Terus si wujud am tak mau kalah ni. Kalau gitu akulah yang tampak dulu. Ar-Rahmanir Rahim. Alif awalnya, mim belakangnya. Bertemulah am. Tengok adanya kau. Kau ada tak bisa ditengok. Tapi kata si am, aku ada bisa kalian tengok. Itu dia. Ya, itu yang ayat kerajiah. Tapi kalau alhamdulillahirabbil alamin itu ayat sabitah. Macam tu. Ya kan? InsyaAllah Buya. Siapa nama kalian semua ni? Dijawab sama ni, Maliki Yaumiddin. Mim alif nun min. Rupanya yang bangkit ni. Kalian tu satu semuanya. Cuma kau tak tampak kan? Kalau kau tampak, tak tengok sama orang kau ada. Nah, nama kalian berdua tu min. Tu dikatakan Maliki Yaumiddin. Malik tu alif, mim tu bangkit, din itu nun, berarti min nun, nun itu an, ya. Itu. Kan? Dia tu bangkit dia tu Maliki Yaumiddin. Tapi macam mana ni? Kalian kan umat. Macam mana ni? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam mana pun itu kepada aku lah kau minta. Karena alif awal dia nun di belakang an. Iyyaka na'budu alif berdiri, wa iyyaka nasta'in melalui nun an, ketemu lagi alif dengan nun, maka si wujud anlah tempat kita membayangkan sebuah doa. Itu kebenaran daripada kaji. Hukum hijaiyah berlaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya alif tersirat. Iyyaka na'budu, tempat kepadamu lah aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Mana nasta'in? Itulah si wujud an. Awalnya alif, akhirnya nun. Maka kita amin harus tengok itu, ya. Kodrat si wujud an dan am itu bernama amin, itu harus kita tengok. Faham? Kan? InsyaAllah Buya, terima kasih. Kalau kita naik kaji sikit, apalah, kan sudah lebaran, sudah makan kuih segala macam, ya. Biar sehat lagi, ya. Biar Al-Fatihah itu fungsi. Itu bukan hanya pada solat. Dimanapun, untuk apapun, untuk beribadah apapun, jangan sekali-kali bercakap amin kalau mata batin tak lihat dari si wujud an dan am atau kerajian sabitah. Tak sampai kepada Allah. Percayalah, demi Allah takkan sampai doamu kepada Allah kalau tidak melalui fana filah wal baqa'um filah. Ya. Itu sumber tengok, sumber makrifat di situ. Maka dikata Al-Fatihah itu adalah Fatihatun Nasun. Itulah sumber diri. Paham? Yang bernama min. Paham ya? InsyaAllah Buya. InsyaAllah. Ya, jadi kalau cerita kaji ini, setelah sempurna nanti dikaji, baru kita belajar cara penyampaian menjadi iman, dari iman menjadi akidah, barulah jadi ulama kita ke bawah. Tapi kalau kita berbahasa ilmu turun ke bawah, kita lah tak terima oleh orang.
Kenapa? Ilmu itu adalah orang-orang yang beruntung. Afdalala fil mu'min. Kan gitu. Ini cerita orang yang mencari keuntungan di mata Allah. Tak mau dia kita ni derajat ibadah kita rendah, maka kita tingkatkan dengan menambah ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham? InsyaAllah. Terima kasih. Insya-Allah. Lanjut. Ya, terima kasih Abang Miftah pertanyaannya. Jawaban Buya mantap. Sama-sama. Silakan Abang Sabri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Salam Aidil Fitri, maaf zahir dan batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama minal aizin wal faizin. Alhamdulillah, mantap sekali penerangan Buya malam ini berkaitan dengan kudrat. Iyalah, habis lebaran kita kan sehat, makan kue, makan apa. Jadi semangat dah kita Oh, iya. Kita sudah menang sebulan penuh kita sudah perang lawan nafsu ya. Lah. Semangatlah. Ya, silakan. Alhamdulillah. Okay, berkaitan dengan doa yang diterangkan tadi, doa di dalam solat melalui Al-Fatihah diaminkan dengan nama kecil Tuhan iaitu Min. Jadi bagaimana pula kalau kita berdoa di luar solat itu dan tidak dikalamkan hanya dengan bermunajat? Ya ini untuk kepada diri kita sendiri. Bagaimana tu Buya? Mohon diluruskan. Iya. Solat bukan 5 waktu, bukan 24 jam. Solat itu ikatan tali merah kita dengan batin sin la tau. Manusia itu alam Tuhan. Jadi bukan diikat masalahnya dalam solat 5 waktu atau 24 jam, tetapi hakikat Allah itu adalah diri kita sendiri. Makanya kita tak cakap kepada ukuran. Kalau ukuran bertuhan itu 5 waktu, macam mana kalau kita sudah habis solat? 2 kali kita kafir. Pertama kita bubarkan solat kerana Assalamualaikum kita tak faham maknanya. Yang kedua kita tak bertuhan lagi, kan hanya mengakui Tuhan itu dalam solat. Maka diri kita ni bukan lagi umat Allah, tetapi adalah suatu makhluk. Tapi kalau ingin menjadi hamba Allah, solat ini adalah ikatan batin. Ya, solat tok, ibadah hidup. Nah, sekarang saya tanya, orang azan pakai tok apa pakai Apa tu Buya? Enggak tahu saya. Ayalah solat apa ayalah solah? Hayya 'alas shalah. Tak bisa kan pakai tok. Macam mana pakai tok? Ayalah solat, berhentilah, habislah situ. Nah, ternyata pakai itu zat. Zat inilah diri penapilah kita. Ayalah solat. Nah, di situ dia panggil lah. Wahai zatku. Ya kan? Nah, itulah yang makan menjadi diri panapilah tadi. Jadi kalau kita dimanapun kita duduk, mau bercakap apapun, hubungan sir dengan Allah tak punya alasan. Allazi annahya min aina wa aina na'una ayyana wa min aina. Tidak pantas bagimu mencari aku karena tempat dan waktu, karena aku sudah ada sebelum tempat itu ada dan waktu itu ada. Paham tu? Alhamdulillah Buya. Gitu. InsyaAllah. Ya, lanjut. Pak Andi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Buya. Amin insyaallah. Mohon maaf lahir batin ya Buya. Amin minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf Buya, mohon penjelasannya Buya. Alasannya mengapa
sedekat-dekatnya orang atau kita dengan Allah. Kalau bersenggolan itu jatuhnya itu musyrik, Buya. Iya. Mengapa itu alasannya? Iya. Itulah yang dikatakan pengertian dekat. Ya. Kita akan gali ini. Kalau orang ingin dekat dengan Allah, maksud yang dekat ini seperti apa? Apa dalilnya kedekatan yang diakui oleh Allah? Itu ya. Apa kebenaran dalilnya yang dimaksud dekat? Apa dekat seperti Man Bayu sama istri dia itu? Itu kan? Nah, itu dekat karena cinta, ya enggak? Dekat karena sayang. Ya kan gitu. Nah, sekarang kalau dekat dengan Allah itu macam mana? Nah, ini yang dinamakan dengan sifat, yaitu dekat. Dekat itu artinya mukharabin. Itu yang diizinkan Allah. Muqarrabin. Artinya dekat. Ya kan? Nah, dekat itu apa? Muqarrabin itu penyempurnaan. Dengan sempurnanya, tanpa niat apa-apa, sempurna kodrat kepada kodrat. Qaf di situ menyatakan Rabb, yaitu menuju kekuasaan Allah. Disitulah bin itu dalam rangka mendirikan batin. Itu arti daripada hijaiyahnya adalah orang yang dekat dengan Allah harus muqarrabin, yaitu mendirikan diri batin kepada Allah. Itu yang dinamakan muqarrabin. Itu baru artinya dekat. Mana diri batin? Itulah yang kita kaji tadi. Itu yang muqarrabin. Kalau di jalan manusia nama dia tuh muqarrabun. Bukan kita rajin sholat, rajin zikir, rajin buang sampah segala macam. Kita cari segala cara untuk dekat dengan Allah, tak bisa lah. Dekat dengan Allah itu muqarrabin, mendirikan dan menyempurnakan diri batinnya, Rabbin, yaitu kekuasaan batin Allah dalam diri. Itulah yang dikatakan bin tadi. Kalau annya, innya, diri batin Allah itu in, diri sir atau diri batin sama. Jadi bagaimana kita mendirikan hakikat Allah dalam diri, itu yang dinamakan muqarrabin, itu yang dikatakan dekat. Paham jamaah yang dengar? Mungkin Andi dalam masa sinyal InsyaAllah, Buya, insyaAllah. Ya udah lanjut yang lain. Insyaallah, Buya. Satu lagi, Buya. Oh iya, satu lagi. Iya. Silakan. Iya. Itu Buya mau tanya, kalau perbedaan bersama, berserta dan bersanding dalam kata dekat itu bagaimana, Buya? Tergantung daripada wujud ketaatan, wujud tawakal dia. Karena kedekatan itu pertama ada wajibul wujud, sudah nggak bisa dipisahkan lagi, tetap ada dalam diri. Yang kedua waliul wujud, merasa menjadi wali dan mewakili Allah. Wahidatul wujud, sudah tak berbeza dengan Allah kecuali Tuhan dan umat. Nah jadi itu tergantung daripada makamnya. Paham? Paham, Buya. Paham, Buya. Insya Allah. Berarti arahnya itu kepada waliul wujud, wahdatul wujud, begitu ya, Buya? Iya, pasti ke situ tingkatnya. Wajibul wujud dulu. Kalau dia ragu, dia tuh ragu dengan adanya Allah di diri dia, atau hatinya belum fuad. Nah itu berarti belum bisa dia waliul wujud, belum bisa. Ragu dia gitu kan.
Itu belum bisa. Wajibul wujud belum wajib. Belum fuad hatinya, belum merasa ada dan duduk dalam hati dia. Nah itu belum wajib. Itu belum lagi. Itu. Nah, bagi kita ini Bu ya, yang sudah belajar, kita kan udah masuk kepada tauhid siriyah nih Bu ya. Itu dalam kategori makom apa duduknya? Ini belum jemaah, semua grup jemaah saya belum masuk belajar. Ini malu masuk pemahaman. Ya, semua yang saya kalamkan itu baru perkenalan. Belum. Nah, saya bilang belum kenapa? Bertajali di dalam ayat, bertajali di dalam solat itu harus pasti terjadi. Kalau kita tak pernah ketemu Allah dalam ayat, jangan harap bisa ketemu Allah dalam solat. Karena ayat lebur jadi kauliyah, kauliyah lebur jadi munajat, munajat maujud menjadi marifat, marifat wujud dalam kauniyah. Tak bisa, wajib terjadi. Nah, makanya saya bilang ini baru pemahaman. Pemahaman tentang tauhid ilahiyah, pemahaman tauhid ghaibiyah, pemahaman tentang tauhid siriyah andi belum masuk kita ni. Karena saya sabar menunggu jemaah ini kompak bisa berhasil masuk. Saya sabar. Nah, takutnya mana yang bisa saya tarik dulu, kasihan kepada yang tak bisa diambil, kasihan kepada yang tak dipilih. Itu faham? Paham Bu ya, paham. Terima kasih banyak Bu ya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Bu ya. Insyaallah. Amin insyaallah. Silakan Pak Grun tadi mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin Bu ya. Sama-sama. Sama-sama minal aidin wal faidin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang masalah sholat Bu ya. Saya tengok rakaat macam berurutan. Saya mohon hakikat macam mana itu, macam salat subuh ada 2 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, duhur, isya 4 rakaat, macam berurutan itu macam ada pencebarannya Bu ya. Saya minta itu keterangannya Bu ya. Iya, sebetulnya itu sudah ada pada YouTube kita. Sebetulnya sudah ada itu. Ya. Kalau subuh itu ada 2 rakaat sir usir dan dia punya makna yang tersirat di situ. Kalau umpamanya 3 rakaat itu ada pada maghrib, ahadah wadah wahadiyah, itu dia punya manfaat dan punya makna daripada balik itu. Nah, begitu juga di isya, isyarah atau petunjuk, makom dia 4 rakaat di Wadi Mani Manikam, dia punya isyarah tentang sejarah bagaimana Rasul mendapatkan hakikat Allah. Makanya di asar juga begitu, dia 4 rakaat itu tenggelamnya atau tidak berfungsinya lagi 4 kodrat alam, dunia, akhirat, jabarut, malakut. Yang keempat, yang terakhir adalah seperti solat zuhur tadi, nur Adam, sahadah ilmu. Inilah awal mana alam, mana Tuhan, mana diri. Di situ akan buka kaji dia. Kenapa juga 5? Karena apa? Ada 5 kodrat asal muasal semua jadi. Pertama apa? Jasad mencari ruh. 2. Yang kedua ruh. Yang ketiga ruh tenggelam dalam nur. Nah ini ada nur. Nur banyak asal muasal dia. Nur tenggelam kepada zat. Nah ini yang keempat. Zat tenggelam dalam batin. Nah inilah makomnya. Jadi jasad, ruh, nur, zat, batin. Itu terbagi semuanya asal muasal menyembah kepada Allah. Tidak ada yang tidak menyembah Allah. Baik bersifat tasbih, baik berupa zikir, baik amal sadiah, baik tidak langsung maupun syahadah langsung. Nanti itu sudah ada di YouTube, insyaallah silakan ditonton ya. Insyaallah Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Oke. Terima kasih Bu ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, masih ada?
silakan Pak Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, selamat Annual Episode. InsyaAllah sama-sama minal aidin wal faizin Pak Rozi. Ya Buya, ini untuk pertanyaan saya sedikit berkaitan dengan solat Buya. Solat tadi mungkin jemaah ada yang masih belum faham, termasuklah saya pun belum faham. Berkaitan apa yang Buya baru sampai ditanya oleh Pak Ikrun tadi tu, saya nak sambung sedikit. Yang dikatakan tadi ni kita di solat yang solat zuhur dengan asar berarti boleh disamuakan tadi ni. Kalau kita di dalam perjalanan, Buya pernah bagi tahu di dalam perjalanan kita ini kita mendengarkan azan, kita kena sambutkan seruan azan tadi ini, kita kena solat. Tapi bagaimana pula tadi ini kalau yang dijabarkan solat zuhur kepada asar, maghrib ke isya, adakah ini tu bagaimana cara meluruskan Buya? Minta dimohon pencerahan Buya. Iya, sebetulnya itu perjalanan dua. Awalnya itu adalah wujudnya subuh, ya. Perjalanan Masehi berkodrat 6 pada Adam, perjalanan Hijriah berkodrat 6 pada Muhammad, 12 bulan dalam setahun, menandakan dua kodrat ini bertajali kepada Allah dalam masa tauhid 5. 5 itu Hijriahnya 17, 17 itu rukun dan rakaat. Jadi kalau perjalanan Masehi berbatas 13 daripada angka, berhenti pada jam 1, maka 1 dia akan meneruskan berupa Hijriah. Nah gitu. 1 Masehi nanti ketemunya 1 menjadi 13. Jadi perhitungan 2 putaran alam, karena alam ini adalah sesuatu yang 2 tidak akan pernah jadi 3. Ini adalah alam. Gitu ya. Jadi inilah dasar daripada perjalanan 2 kodrat tadi. Berkodrat Masehi Adam dalam hitungan 1 sampai 9. Karena 10 itu tak ada. 10 itu hanya janji Allah dalam Al-Quran. 11 itu tak ada. 11 itu tauhid. 11 jamnya 23. 2 tambah 3, 5. Masa tauhid Allah. Ya. Nah, 12 ini awal. Apa 12? Menandakan awalnya tak ada menjadi ada. 3, 12, 2 tambah 1, 3. 3 itu alif lam mim. Kodrat Allah, Muhammad dan Adam. Inilah awal semua jadi. Apa yang dia jadi? 24 jam, jumlahnya 6. Terus jam 00. 24 juga tak ada jamnya, 00 juga enggak ada. Nah, inilah kekosongan yang dijadikan awal Allah menjadi Tuhan. Inilah pada jam 12. Maka diperintahkan Muhammad, solatlah engkau di awal matahari tergelincir. Itu, maka tunduklah wazuhur antizahar. Tundukkan dan jangan alam itu bicara. Maka jatuh 4 rakaat. Nur, Adam, sahadah, ilmu. Maka disitulah keesaan Allah awal mula berdiri solat subuh. Paham? InsyaAllah Buya. Terima kasih Buya. Itu insyaAllah. Jadi perjalanan 2 kodrat namanya. Kodrat Adam dan kodrat Muhammad. Bukan kodrat Allah. Kalau kodrat Allah, takutnya habis solat kita tak berusaha ketemu Tuhan lagi. Kafirlah kita. Ya, kalau solat kodratnya Allah, solat ini jatuh kepada 24 jam dinamakan solat alu min tawaf. Solat bergerak kemanapun dengan Allah, atau dikatakan solatul do'im. Paham tak tu? Kalau saya sekarang cepat saya bicara kaji ini. Tambah lama tambah tajam pisau saya tu, bukan tambah pusing saya berfikir. Kalau saya pusing ngaji, ngapain saya ngaji? Bagus saya punya utang banyak-banyak. Jadi pusing kita kan? Mengaji tak boleh pusing. Burung ibarat burung dikasih makan, tangkap makan langsung, yakin, hakul yakin. Bicara guru bicara Rasul bicara Allah.
Udah duduk guru tu duduknya Adam, bicara guru bicara Muhammad, berkalam Allah dalam diri, itulah ruh Allah pada diri guru. Sudah, itulah selesai ilmu, ya kak. Jangan dibawa seperti musola kita ke mana-mana belajarnya. Yang kaji ilah la ilah apa itulah. Janganlah, kita sekarang sempurnakan ketuhanan kita kepada Allah. Itu target kita dulu. Ya, kita cerita macam mana bibit ini bisa tumbuh menjadi pohon, pohon tumbuh menjadi ranting, ranting tumbuh menjadi keindahan daun, daun tumbuh menjadi nikmat, itulah buah. Barulah kita siar ke tingkat keulamaan, masuk ke syariat, tarik lagi umat, bawa ke jalan Allah. Itulah tugas kita dibentuk di sini. Paham gak itu? Paham? InsyaAllah ya. InsyaAllah asal sami'na wa ta'na saya jamin bisa. Tapi kalau muka kucing, telinga kambing susah diajak, itu susah. Depan saya lain cerita, belakang saya buka lagi kaji lain. Itu tak bakal paham itu. Biar Nabi pun dikirim jadi guru tak akan bisa tu orang macam tu. Tapi kalau sami'na wa ta'na hakul yakin, semua pasti belajar, semua pasti jadi, insyaAllah. Ya. Itulah. Silakan, masih ada? Kalau tak ada, saya istirahat 10 menit untuk. Tapi silakan dulu, silakan. Silakan Ibu Siti Rasidia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni baru belajar lagi, baru masuk dalam grup 4. Jadi bawa pada persoalan tadi, nak bertanya tentang hakikat huruf waw pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa dia si wujud dengan an di situ? Itu pertanyaan pertama. Ya, terima kasih. Ada 2. Ya. Silakan. Langsung 10 pun sekali pun tanya tak apalah. Ya. Minta maaf, saya ni tak pandai. Jadi saya tanya terus. Jadi tadi solat itu dipanggil ihram. Jadi ihram tu adakah di si wujud dengan si wujud itu wajibal wujud? Tiada maujud, nak dipastikan. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinamakan sujud ihram itu tadi. Kenapa? Yang maujud daripada ihram itu, si wujud yang dikatakan kodrat sir, diri rahasia itu adalah si wujud am. Inilah bentuk kita di dalam kaca tadi. Itu sudah maujud, itu namanya. Itulah yang maujudnya. Batin yang tampak, itulah si wujud am. Batin yang terasa tapi tak tampak, itu si wujud an. Terus siapa lagi yang di luar kaca ni? Yang di luar kaca itu sujud mu'ad, jadi makan, minum. Itu ya. Semacam itulah. Yang kedua mengenai tadi itu apa? Hakikat huruf waw. Hakikat huruf waw. Kan tadi sudah kita cakap. Siapa si wujud an dan si wujud am itu tadi? Absarahu wa huwa laitiful khabir. Huwa, itulah dia. Ya. Dia. Iyalah tu, itu dia namanya. Ya. Dia tak boleh dikasih nama lain. Ada nama Allah tidak pada dia. Itu aksaruhu wa huwa laitiful kabir. Itulah dia, batin Allah yang bernama dia. Jadi tak boleh dia mau masuk ke Rahman boleh, ke Rahim boleh. Si wujud alim amin ini dia masuk mana sajalah. Ya, itu dia namanya. Ya. Satu lagi yang akhir boleh ya. Boleh ya. Ya, okey. Jadi ada persoalan tadi kan muqarrabin, Pak Andi bertanya kan. Jadi terus saya menangkap pada ayat yang qaba qasain au adna. Jadi dia dekat pada Allah pada 2 busur. Mohon Buya terangkan. Ya. Jadi kalau kita bicara soal dekat kepada Allah tadi,
Maqam muqarrabin ini dekatnya itu adalah kodrat menyatu. Jadi bukan melalui kita rajin ibadah terus kita dekat. Tidak. Muqarrabin artinya mendirikan diri hakikat Allah pada diri kita. Bin itu nama batin hayat Allah. Jadi mana batin yang hidup itu? Nah, batin yang bisa bicara, batin yang kemana-mana itu. Jadi jadikan semua diri lahunya Allah untuk menjadi kun, maka terjadilah fayakun seperti ini. Jadi berusaha kita macam mana ruhu ni arada lahu kun. Nah, ingat itu tadi. Secepat petir kamu mengatakan jadi arat itu petir, ya, arat dar. Nah, macam mana cepatnya itu? Begitu yakin kita, bukan dar, bukan begitu ya. Nah, tapi dar. Sayan arat dar ayyakula lahu kun fayakun. Ya kun jatuh ke rohani, fayakun jatuh mewujudnya. InsyaAllah begitu. Itulah yang dia. Fayakun itu dia, kun itu aku. Jadi aku, maka jadilah dia. Nah, karena kalau kun fayakun itu dia 7 tingkat itu. Nah, nanti akan kita kaji satu-satu. Kun hurufnya 3, kun lagi hurufnya 3, faya itu 1, berarti 7. Nanti ada 7 kajian itu kun fayakun. Apa yang pertama jadi? Yang ditulis di Yasin itu kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Nah, itu kalau kita punya doa, ya, kalau berdoa, itulah yang dikatakan jadi kata Allah, jadi kata Muhammad, itu doa bukan ilmu. Nah, kalau ilmu nanti kita kaji, ya, paham? InsyaAllah. Terima kasih banyak Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi tak apalah. Tapi tak apa. InsyaAllah. Ya, lanjut. InsyaAllah. Ada jemaah yang mau bertanya? Baik. Karena kita selalu membatasi ke tingkat pemahaman kerahasiaan Allah. Jadi untuk ditayangkan. Baik, untuk menyelesaikan tayangan dulu. Saya istirahat 10 menit sambil menutup YouTube dulu. InsyaAllah nanti 10 menit saya kembali. Silakan mujakarah dan mempersiapkan diri untuk kedepannya, karena kajian sudah menjadi tauhid tangga. Artinya setiap pertemuan harus ada peningkatan. Paham? Baik, 10 menit lagi kita ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.